mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum Pak Ali. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga sehat Pak Ali. Mudah-mudahan Pak Ali, keluarga, putranya, ya semuanya diberikan kesehatan, sehingga bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah kita tercinta. Amin. Begitu tuh Pak. Ya, sama-sama. Berikutnya gini Pak Ali, kebetulan hari ini kita sudah sampai pada masa kegiatan supervisi. Untuk itu hari ini kebetulan ini kita mencoba untuk melihat mensupervisi kegiatan Pak Ali dalam mengajar di kelas. Mungkin ada hal-hal yang bisa disaringkan nanti. Jadi supervisi ini sifatnya bukan bukan hal-hal yang sifatnya saklek ya. Jadi nanti sifatnya kita itu mitra, tidak ada kesan menggurui, kita tidak. Bahkan mungkin Pak Ali mempunyai kemampuan lebih di dalam mengajar yang selama ini belum saya tahu atau belum saya eksplor. Nah, berikutnya ya, nanti sebelum kita mulai observasi di kelas, ini tentunya perlu kita diskusikan nanti standar kompetensi apa-apa dalam kegiatan supervisi kita hari ini. Untuk selanjutnya kegiatannya apa ya Pak untuk sebelum supervisi? Oke, jadi nanti setidaknya dalam supervisi ini, karena kita ini sudah menerapkan implementasi kurikulum merdeka, maka supervisinya sudah tidak sama atau berbeda sistemnya dengan yang kurikulum K13, yaitu kita menggunakan sistem supervisi dengan paradigma kucing. Nah, makanya tadi saya sampaikan di mana paradigma kucing itu menghilangkan batas atau kesungkanan antara saya sebagai supervisor maupun Pak Ali sebagai guru, karena ada 3 aspek di situ yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah adanya kemitraan. Jadi jenengan nanti ketika mengajar di kelas hilangkan kesan menggurui kepada murid-murid. Jadi karena tugas guru itu sekarang adalah hanya membimbing, mendorong, dan menuntun dan membangkitkan potensi anak-anak. Yang kedua, jadi nanti harapannya ketika ada permasalahan dalam pembelajaran terkait dengan materi atau apa saja, harapannya siswa itu sendiri yang menemukan solusi, termasuk rencana aksinya dan sebagainya. Nah, selanjutnya harapannya dalam proses pembelajaran itu ada proses kreatif. Jadi siswa diajak untuk aktif, ya. Kemudian ketika menjawab pertanyaan, jangan sampai hanya kesannya ya atau tidak gitu aja. Ada komunikasi. Nah, betul. Kemudian ketika membahas suatu materi atau apa dalam proses pembelajaran, maksimalkan potensi anak-anak. Jadi pancing mereka, berikan pertanyaan. Kemudian harapannya anak-anak bisa memberikan ulasan yang berbobot dan tajam pada materi yang jenengan ajarkan. Kritis lah. Ya, betul. Terus berikutnya, menurut Pak Ali, kira-kira pada pembelajaran hari ini kompetensi apa kira-kira yang ingin dikembangkan? Kalau menurut saya Pak hari ini kan anak-anak temanya terkait dengan perilaku ekonomi. Jadi nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan hari ini adalah bagaimana menjadi pendengar curhatan anak-anak terkait dengan masalah-masalah masalah-masalah ekonomi yang ada di masyarakat atau di lingkungan anak-anak gitu. Jadi pendengar, nanti bagaimana kalau kesayangan anak kepada saya terkait dengan kondisi yang ada di lingkungan masing-masing gitu. Oke, berarti intinya pendengar yang aktif ya. Nah, berikutnya kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Untuk kompetensi yang ingin saya observasi nanti bagaimana proses anak-anak merencanakan dari kegiatan atau langkah-langkah dalam proses observasi tadi. Jadi anak-anak nanti bagaimana
menyusun dari step by stepnya, langkah-langkahnya itu untuk mencari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tema yang diberikan. Oke, luar biasa. Nah, yang terakhir ini Pak Ali, indikator apa yang ingin dicapai dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Dari rencana aksi tadi, dari kan nanti indikatornya anak-anak bisa memecahkan atau memberikan solusi terkait dengan hasil dari langkah-langkah yang mereka lakukan tadi. Seperti itu. Baiklah Pak Ali, semoga proses pembelajaran hari ini bisa menemukan solusi yang bisa mempermudah murid untuk melaksanakan rencana selanjutnya, dan mudah-mudahan tujuan Pak Ali dalam mengajar hari ini dapat tercapai. Baiklah, selanjutnya Pak Ali nanti silahkan ke kelas, nanti saya juga hadir di sana untuk melaksanakan observasi. Oke, terima kasih Pak Ali. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Yang nggak masuk hari ini? Ada. Berapa orang? 2. Apa? Yang satu nggak tahu. Ya, mudah-mudahan yang berhadir di hari ini besok bisa bertemu lagi dengan kita, bisa memberikan kesempatan untuk terus belajar ya. Dan di sini tetap semangat. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang kebutuhan. Tentang apa? Kebutuhan. Ada berapa kebutuhan? 3. Coba angkat tangan, sebutkan 3 itu yang besar. Oke, ya. Apa? Sebutkan. Oke, primer, sekunder, tersier. Coba yang bisa menyebutkan kemarin sudah diklasifikasikan itu. Ya, kebutuhan primer apa, kebutuhan sekunder apa, kebutuhan tersier apa. Coba Pak Ali pengen tahu kebutuhan primernya salah satu. Angkat tangan. Yang menyebutkan kebutuhan primernya. Mana sudah tulis? Ya, silakan, silakan. Yang pertama ada tempat tinggal, makanan, pendidikan, seragam sekolah, pakaian, uang, sama batu bata. Oke. Nah, selanjutnya yang kebutuhan sekundernya, coba siapa yang ingin menyebutkan? Pula? Ya, Ya, silakan. ada skincare, Skincare. Ini anak perempuan itu ya. Oke, skincare. Terus? terus ada motor, Motor. Sepeda motor ya, 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 Sepeda motor. terus ada handphone. Handphone. Oke, 3 ini ya. Selanjutnya yang tersier, coba. Siapa yang mau? Silakan. Perhiasan, Perhiasan. Mas branded apa mereknya? Yang branded ini. sama liburan. Sama liburan healing ya. Oke. Jadi itu adalah kebutuhan manusia. Ada tukang, ada guru, ada insinyur, ada tentara, ya kan? Karena kebutuhannya berbeda. Nah sekarang ya, dari kebutuhan itu ya, nanti tolong setelah ini membuat rencana. Karena kemarin kamu sudah membuat list kebutuhan. Sekarang kamu membuat rencana bagaimana kamu memenuhi kebutuhan tersebut. Paham ya? Misal kamu butuh seperti tadi butuh skincare. Biar caranya itu skincare, misal nabung atau minta orang tua ya kan gitu. Ya. Nanti setiap cara dari rencana masing-masing ini pasti berbeda. Atau jalur pacare, ya, gitu. Jadi tolong setelah ini buat rencana aksi satu aja simpulkan ya, atau mungkin giat menabung dan sebagainya terserah masing-masing ya, atau membantu orang tua terserah nanti masing-masing bagaimana ya.
kebutuhan satu atau dua. Ya, rencana kalian bagaimana memenuhi kebutuhan yang kemarin sudah ditulis. 1 menit cukup? Cukup. Ya, silakan dibuat rencananya. Bagaimana kamu memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, silakan. Alhamdulillah, Ali gimana tadi? Seru Pak. Seru. Baru pertama kali di Iya. supervisi. Luar biasa. Tadi saya melihat kelasnya Pak Ali juga luar biasa. Anak-anak juga semangat walaupun di jam rawan. Ternyata luar biasa. Bahkan anak-anak minta kalau bisa diperpanjang pulangnya sampai jam 3. Oke. Baik, terima kasih Pak Ali sudah melaksanakan pembelajarannya sangat luar biasa dan hidup sekali. Oke, tentunya dari hasil observasi yang saya lakukan tadi, saya akan menyimpulkan beberapa hal dan juga ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan kegiatan pembelajaran tadi. Tapi ini sifatnya sharing, ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan supervisi ini bukan lagi dianggap sebagai momok, justru ini diharapkan menjadi sesi curhat antara kita, karena masing-masing mungkin punya permasalahan sendiri. Bahkan mungkin ada potensi yang kita belum tahu, kita bisa sharing. Oke Pak Ali, dari apa yang sudah dilakukan pada saat pembelajaran tadi, kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan kali ini setelah pembelajaran tadi? Jadi tadi kan sudah di proses pembelajaran itu anak-anak sudah merencanakan aksi dari bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidupnya ya Pak. Materinya apa tadi? Kebutuhan pokok Ekonomi. Oke. Ya. Jadi selanjutnya anak-anak itu bisa melaksanakan dari rencana mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup di mungkin selama kalau sekarang murid, maka kebutuhan dia sebagai murid seperti itu. Dan mudah-mudahan dari rencana itu bisa tercapai dan anak-anak bisa menjadi anak yang mandiri seperti itu. Iya. Oke, bagus sekali Pak Ali. Nah, dari observasi ini juga saya amati memang betul-betul sudah luar biasa. Kemudian juga saya lihat sudah fokus pada rencana aksi. Ya. Yang terakhir, ini kira-kira apakah ada kompetensi yang lain yang memungkinkan untuk jenengan kembangkan setelah melihat respon dari anak-anak tadi berdasarkan dari pembelajaran yang barusan kita lakukan? Yang tadi ternyata banyak anak yang bercerita ya Pak. Selain itu menginspirasi saya, tidak hanya kayak guru, tidak hanya menjadi pendengar nih kayaknya. Jadi perlu saya kembangkan lagi kompetensi terkait dengan komunikasi dua arah, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang berbobot kepada anak-anak seperti itu Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, bagaimana komunikasi kepada anak-anak yang lebih intens lagi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, luar biasa Pak Ali ya. Jadi intinya ada pengembangan yang mungkin bisa dilakukan, yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin jawaban atau ulasan yang berbobot untuk menggali dari potensi-potensi anak. Oke, alhamdulillah saya ucapkan selamat, terima kasih Pak Ali yang telah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dengan sangat luar biasa. Semoga apa yang sudah Pak Ali lakukan hari ini bisa terus konsisten jalan dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pak Ali dan tentunya anak-anak. Terima kasih Pak Ali. Dari saya mungkin itu, saya ucapkan selamat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa